dan alas. Dan menurut gue itu dingin banget karena suhunya di sekitar jam 2 jam 3 pagi itu di 16 derajat tanpa ada, untungnya ada alas ini sih apa kardus dari warung, kayak kardus. Dan itu sih menurut gua kayak nolong walaupun cuma sedikit, itu dingin banget. Hai guys, jam 7.14 nih. Dari semalam jam berapa ya? Kita dari nyampe sore jam 3 ya. Jam 3-an dihajar hujan sama angin kencang terus. Hitungannya mungkin badai kali ya, cuman intensitasnya kayaknya rendah. Cuman luar biasa. Basah semua. Basah semua, cuman kita antisipasi dengan nyaman. Tenda-tenda masing-masing. Di jam 7 kita baru melek dari semalam. Walaupun ada terjadi hal-hal yang agak seru-seru pas tengah malam. Entah ada nyakar-nyakar dikit, ntar ada goyang-goyangan manja. Tuh kan nongol. Goyangan manjanya nongol tuh. Goyang apa nih? Mana semalam Pak? Dingin. Dingin. Saya lapar juga kayaknya. Kata Bang Oyoy sama Bang Mail, kalau dingin itu makan. Jadi nggak bisa tidur itu bukan karena dingin, karena lapar. Buktinya 2 orang, 3 orang, bener. Habis kenyang pada pulas tidurnya. Tapi yang bener seharian ini hujan terus. Ini sudah turun kabut lagi nih. Udah pokoknya mantap. Semalam gimana? Ada yang nggak aneh-aneh? Enggak. Aman Gua ya? nungguin lu suara tapi kagak ada yang suara lagi malam habis manggil tuh. Gua buka tenda tapi ada, gua lihat orang. Ada. Ada lu. Kan gue tutup. Iya. Mana sih? Ada dari mana? Biasa angin malam, Bro. Oh, kalau mau ngajak ngobrol masuk aja ya. Iya dong. Atau kata gua di situ ada satu kayak biar gua ada yang ngobrol. Gua ngeri. Ngeri sama Oyot. Iya. Oyot. Nih. Lu mau masuk sarang laba-laba enggak? Ini sampai jam segini tuh cuacanya kayak begini guys tuh. Masih begini-gini aja nih. Lu kabut, angin. Apa ya? Kritik air. Air enggak? Jadi dari semalam tuh kita mau kegiatannya mau ada isi materi sebenarnya. Cuman karena sikonnya nggak maksimal, ya mau gimana lagi gitu. Itu mau lebih nomor gue itu. Ini yang orang kuat-kuat aja nih. Ada lemes. Banyak audiens tak terduga, boy. Itu Romo itu. Audiens terduga. Buat sarapan. Sama Roma sekarang udah nggak jadi penyanyi nih. Ini biskuit. Ada wadahnya ya? Sarden enggak? Terima kasih buat Pak Presiden yang udah ngasih kita sarden. Dan sardennya enak walaupun nggak ada palanya. Mukanya muka gua lagi. Oke, kita udah selesai makan, tapi di luar hujan lagi. Coba Bapak Lurah Kenapa bos? mau ambil hujan. Hujan again. Hujan lagi. Jam berapa sekarang? 9 kita kena hujan lagi. Belum mau packing. Mau gimana lagi guys? Tidur lagi apa? Tidur lagi kita. Boleh. Basah lagi. Ini udah nih. Ini habisin enggak? Di luar hujan, di dalam kenyang. Dan airnya udah sampai pagi
sekitar jam 6 kita udah bangun, prepare sarapan dulu, terus akhirnya kita sekitar jam 8 jam 9 memutuskan buat naik buat nyusulin mereka dengan trekking yang sama kayak hari sebelumnya di pos. Tapi kalau kemarin kan kita pas naik nggak begitu, hujannya nggak begitu deras kan. Nah, yang kita naikin ini pas kita trekking naik tuh hujannya terus-terusan dan menurut gue itu licin banget. Tapi enaknya kita nggak bawa beban, nggak kayak hari sebelumnya gitu. Pas naik juga sekitar 45 menit lah, kurang lebih naik sama turun 45 menit itu jalan santai ya. Mungkin kalau jalan cepet bisa 30 menitan. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi ini cuacanya asik banget sih. Kita mau naik lagi nih ke atas. Soalnya kemarin sore kita sudah turun karena ada keperluan. Sekarang kita naik karena mau ngelanjutin materi yang sebelumnya. Sama kita bareng teman-teman yang lain juga yang ada di atas buat ngelanjutin materi. Habis itu mungkin nanti kita mau sekitar jam berapa ya kita akan turun lagi di bawah. Jadi pas pagi kita bangun setelah dari bawah, terus kita naik ke atas sekitar 45 menit. Terus kita tuh sampai di atas jam 10:30-an ya, jam 10, jam 10:30 siang. Nah, kita ngelanjutin lagi tuh sama teman-teman, kita ngebahas tentang organisasi, kita diskusi. Harusnya kita tuh ada kegiatannya tuh bikin bipak alam sama belajar flysit, bikin flysit. Nah, tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan, jadi mungkin nanti kita next kita belajar lagi. Nah, setelah diskusi tentang organisasi, tentang kita gimana kemarin pembelajarannya, terus kita ada pelantikan lagi nih, pengukuhan teman-teman di kos. Nah, setelah dilakukan pengukuhan pelantikan, kita juga prepare, masak, makan. Habis itu kita turun ke bawah. Nah, kurang lebih untuk turun ke bawahnya juga sama 30 sampai 45 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Yo. Bisa. Ya, kita kayak tete. Pacet. Pagi. Kos-kosan. Yang sering main kos-kosan, tinggal aja. Ini Bang Mail juga. Diputar dong. Gimana sih? Gue bukan kos-kosan. Juragan kos-kosan ya. Red Doors. Mangrove ya. Jangan nyebut merek. Sebelumnya gue mau meluruskan dulu kenapa. Maksudnya tujuan. Iya, nih gini, gue mau meluruskan dulu kenapa tiba-tiba keadaan kita nggak naik ya Bang ya, nggak naik lagi. Nah, sebelumnya juga Lenny udah gue suruh konfirmasi ke Mike, WA ya Mike ya, ada WA dari Lenny kan, buat konfirmasi ke 2 orang, buat tanyain bagaimana kalau kita naik, kondisi kalian tidur terganggu gitu kan, kurang lebihnya kayak gitu. Karena kita mikir ada 2 tenda yang berdiri, kalau misalkan gua naik lagi dengan kondisi berempat, pasti keadaannya lu tidur langsung desek-desekan kan. Sebenarnya kalau gua pribadi Bang ya, kita orang maunya naik sebenarnya. Ya karena Lenny emang nggak mau, nggak mungkin kan gua sama Bang B tinggal si Lenny, ya gitu sih ceritanya. Akhirnya kita putusin buat naik, ternyata zong
itu kondisi kita mungkin lebih parah sih menurut gua ya bang ya. Ya menurut gue tadi. Menurut gua lebih parah Masing-masing dibandingkan sama-sama dua orang ngerasain. yang dalam tenda sama-sama ngerasain jadi kita. Karena di dalam tenda mungkin lebih hangat, lu lengkap, ada jaket, ada SB, semuanya lengkap. Kita benar-benar pure, baju yang basah, celana yang basah itu yang kita pakai tidur, nggak ada perlindungan badan sama sekali. Jadi ya hampir, kalau nggak fit mah hampir sih. Iya, udah selebihnya sih itu aja. Gue mau konfirmasi biar nggak ada salah paham, takutnya kan ada salah paham kenapa nih nggak naik, harusnya naik nggak jadi naik kan. Demi keamanan bersama aja sih itu semalam. Nah terus kita melanjutkan kegiatan ini bang ya. Dari kemarin kita udah buka jalur, akhirnya ya berhasil lah sampai sini. Baik teman-teman, sampai ketemu di video. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Semoga alhamdulillah sehat sehat sampai saat ini. Walaupun ada yang sedikit kurang fit, ya mudah-mudahan segera difitkan kembali stamina-nya ya. Karena kita sama-sama tahu kondisinya cuaca sedang tidak membaik, tidak mendukung, bukan tidak membaik, tidak sesuai apa yang kita harapkan cuaca ya. Tapi ya inilah, kita bermain di hutan, di alam bebas, kita nggak pernah tahu kondisi cuaca kayak gimana. Yang dibutuhkan persiapan dan perlengkapan yang memang sudah kita siapkan, baik itu peralatan, mental, fisik, itu semuanya harus dipersiapkan. Terus kembali ke kegiatan ini, sepanjang obrolan gua sama Edai, tujuannya untuk apa ya, pembentukan karakter yang pertama, pembentukan karakter, terus yang kedua biar kita sama-sama sharing ya, bukan ngajarin tapi kita sharing, belajar bersama, bermain bersama, biar kita sama-sama tahu bagaimana sih berpetualang yang aman dan nyaman, dan bagaimana ketika kita menghadapi situasi yang memang tidak kita inginkan. Itu kalau kita sudah terbiasa, mudah-mudahan kedepannya kita nggak panik gitu kan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus juga untuk evaluasi hasil kemarin, dari kita mulai materi sampai tindakan kita di titik terakhir, kunjungan terakhir sebelum kita masuk hutan, buat gue teman-teman ya alhamdulillah bersyukur puji Tuhan semuanya lancar, baik, sesuai materi. Beberapa yang pada paham gitu kan, cuma tinggal terbiasakan aja dari prakteknya kayak karena setiap belajar tuh nggak ada instan, semua diproses, apalagi kategorinya kita baru sama-sama tahu, mengenal dan memainkan ya. Ini buat gue itu sebuah yang cukup baik sampai ke lokasi-lokasinya. Cara mega kompas atau segala macam, baca-baca tadi juga baik. Dan rencana memang selain kita latihan navigasi, pengenalan peta dan kompas, memang rencananya dari pembentukan mental dan karakter itu di settingnya membawa seminim alat mungkin. Dalam artian seminim alat mungkin bukan berarti dikurangin, tapi diminimalisir. Kayak tenda ganti flysheet kayak gitu ya, bukannya nggak bawa tapi diminimalisir. Tujuannya agar kita terbiasa dan terlatih. Jadi nggak ada yang hebat, yang ada terlatih gitu kan. Cuma hebat kalau nggak terlatih, ada terlatih bukan hebat. Kita sudah terbiasa, dengan peralatan seminim mungkin kita bisa maksimalin semaksimal mungkin. Makanya di settingnya tadinya rencananya bawa tenda 1, sisanya flysheet, dan ternyata bawa tenda 2, itu juga bagus. Gua nggak melarang, nggak pernah melarang gitu kan, cuma hanya settingan aja. Terus flysheet 3, dan ternyata kondisi cuaca di sini ya tahu sendiri teman-teman, dari kemarin ya hujan terus. Ini kita mutusin juga nih cuaca ini becek, dan kita juga telat juga sih sebenarnya datang ke sini. Agak telat. Kalau kita datang tadinya udah masih terang, mungkin ngesetnya lebih enak, jadi nggak plot area tanahnya juga nggak langsung jadi lumpur kayak gini kan. Sayang juga masih teman-teman jadi risih juga ya, tidurnya juga ya. Tapi ya itulah bagian dari latihan. Menurut gue, kalau dari gue, kesan dan kesannya sangat luar biasa, sangat unik, dan butuh effort yang luar biasa ya untuk belajar. Tapi pesannya
untuk teman-teman yang mau mendaki, memang maksudnya selama lu ada yang paham tentang alam, gak apa-apa, ikutin ambil yang baik-baiknya, tapi perlu juga nih ngebekalin diri sendiri tentang bagaimana perjalanan mendaki, bagaimana tentang organisasi sama teman-teman yang lain tuh penting, karena gue juga ngerasain banget kemarin banyak hal yang gue pelajarin. Salah satunya contohnya adalah, jadi selama ini gue kalau mau packing ya naik gunung, yaudah yang penting gue bawa baju ganti, bawa SB, kaos kaki, sarung tangan gitu, obat-obatan pribadi, udah. Nah kemarin dari diskusi sama teman-teman kita dapat ilmu nih, bikin di kertas, di list, terus coret, pas nyiapin coret yang mana yang udah selesai. Terus misalkan kayak gue packingnya bareng nih sama Leni karena satu rumah, nah Leni juga ngelakuin hal sebaliknya, terus kita saling tuker nih list kita udah ada yang lengkap atau enggak. Seamit-amitnya ada terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, jadi kita tahu apa sih yang dibawa Leni di tasnya atau di carrier-nya, isinya tuh lengkap nggak, ada logistiknya nggak atau enggak. Nah sama, terus gue juga dapat belajar selama ini yang ya udah logistik adanya di si A, tenda adanya di si B. Ya umumnya harusnya setiap orang wajib bawa logistik. Karena apa? Karena antisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu sih, jadi pesannya itu salah satunya ya. Pasti banyak yang lain. Ya kalau mau cerita ya udah japri aja nggak apa kok. Pokoknya banyak banget sih, banyak pelajaran gue ambil, dan kesannya nggak cuma sekedar naik gunung, mendaki gunung, jalanin terus, ya gue naik gunung, gue awal-awal juga sama naik gunung, ya gue ngerasa beban gue berkurang, masalah gue berkurang, atau keluh kesah gue bisa gue sampaikan di teman-teman gue yang di naik gunung. Tapi ternyata selain daripada itu ada ilmu juga yang harus gue tahu biar gue nggak sembarang gitu kan. Kalaupun gue sekarang nggak, karena baru sekali nggak dapet ilmunya titik koordinat, tapi setidaknya gue tahu. Semisalnya gue amit-amit tersesat di hutan, gue tahu iya harus apa yang gue lakuin. Gitu. Dari gue sih bang, ya kita nggak tahu ya secara alam sih ya. Kejadian jadi secara garis besar sih kita persiapan udah oke ya, persiapan udah oke dari logistik, dari tenda, terus kemarin juga udah kita briefing juga waktu di Sangdahat di depan masjid tuh ya. Kita udah persiapin jauh-jauh hari juga. Secara materi kita dapetin juga dari Bang Abe, udah bagus banget sih. Gue berharapnya nggak cuman kita sih anggota kos yang ikut latihan dasar kayak gini. Yang gue penting, yang semalam Lena juga udah singgung sama Bang B, maksudnya jangan sekedar naik gunung, naik aja, tapi lu minimal tahu basicnya, langkah apa yang harus lu tahu, minimal lu tahu keadaan sekitar, terus lu nggak panik, lu tahu gimana caranya ketika lu lagi situasi genting kayak cuaca kayak gini kan. Yang harusnya di luar dugaan lah, nggak sesuai ekspektasi, bikin lu mikir gimana caranya supaya ini tuh kayak gini gitu, sesuai ekspektasi lu kayak gitu. Jadi ya gue salut sih sama anak-anak kos yang nggak pernah, maksud gue nggak pernah ngeliat, nggak pernah lihat anak-anak kos tuh nggak solid, selalu tetap kompak. Makanya selalu bikin gue yaudah ayo kalau mau pergi. Sebenarnya gue agak ragu ketika yang gue bilang tadi masalah sinyal, itu yang gue bikin ragu, cuman karena gue kenal karakter kita yang jalan, jadi gue pikir gue tetap ya udahlah jalan aja. Terus gue yakin mereka pasti bantu, gue kasih support apapun keadaannya, nanti pasti support. Dan bener, seenggaknya yang bikin gue khawatir itu doang sih. Selebihnya kalau emang gak ada sinyal di hutan ya gue udah tahu konsekuensinya emang di hutan gak ada sinyal. Jadi gue thanks berterima kasih banget buat Eday sama Bang B, dan buat teman-teman juga yang udah saling jaga satu sama lain, bisa ngedukung satu sama lain. Dari gue sih itu. Kalau dari gue ya, gue evaluasi lagi nih ya. Kalau misalkan udah merasa kedinginan, teriak aja kayak semalam kan bertiga itu kedinginan, nggak teriak-teriak. Oh nikmatin dong dia, nikmatin dia berarti. Makanya ketika dingin lo harus ada gerakan. Gue gerak cuman ada oyot.
gua samperin kan, gua tanya matras ada, teriakan di sini matras ada, foil ada. Pas gua samperin nggak pakai matras sama itu, cuman ada foil apa sih namanya? Emergency blanket. Ya itu doang. Ya gua inisiatif kan udah semua apa namanya foil. Terus gua tanya masih kedinginan, masih. Makan. Tadi udah makan katanya, udah. Indomie mau bikinin Indomie. Gua bikinin Indomie. Pinter juga lu. Gua bikin Indomie ada nasi sisa kan malam. Udah makan. Udah tuh, udah kedinginan enggak? Masih kedinginan enggak? Enggak, lumayan. Gua tinggal kan. Teriak lagi, "Masih kedinginan enggak?" "Enggak, udah, lumayan." Berarti bukan kedinginan hipo kata gua. Lapar. Emang kalau perut kosong Itu. dingin banget sih. Ya Soalnya semalam sih- emang Be ya, kosong banget anjir. Warung tutup lagi 1:30. Makanya kalau masih ada temen samping apa sebelah gitu ya, Kayak teriak aja nggak apa-apa. mungkin kayak nggak enak kali Yoy. Nah, hal-hal kayak gitu jangan. Lu jangan makanya kata enak. hal kayak gitu jangan. Nah, Lepar juga nih. Di luar dia. Dan malam juga gua mohon maaf ya, bukannya nggak mau masak gitu loh. Gua pengen masak nasi tapi nggak ada lawan. nggak ada lawan, maksudnya cuaca itu. Emang gua jujur gua juga ngerasa kedinginan gitu loh. Iya, Udah merasa nggak kuat basah, gitu. terus hujan kan. Ya, udah yang penting mah Ya itu. jangan sampai kosong sih. Salah satunya gua itu hajar Indomie. Ya, Indomie lu- doang yang bisa gua masak. Walaupun Indomie kayak leren loh, lu cuma kremes doang nggak apa-apa. Yang penting lu jangan sampai lapar aja. Kalau untuk masalah pelatihan ini ya, insya Allah sih gua pelan-pelan bisa mahamin. Cuman nggak cukup sekali bang, kalau menurut gua harus beberapa kali baru kita bisa paham gitu. Sayu gimana? Ya saran gua sih intinya jangan sampai pisah lah kita. Kalau misalkan ada unek-unek, Oh yo, jadi kalau ada sosi. unek-unek satu sama lain, Aduh, kenapa nggak kena? kalau misalkan Jangan lu kameramen gue ini. kalau misalkan lu gak suka sama gua gak suka sama lu, langsung Aja kan lu cowok gitu kan kita. Wajar, gue gak suka sama lu. Lu gak punya bini iya. soalnya. Langsung diomongin aja lah face to face gitu loh, gimana enaknya gitu aja sih. Terbuka lah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ustad. Bagi gue sih, kalau gue sih nggak ada komentar panjang gitu. Sebenarnya kalau pelatihan kayak gini, bagi gue seru banget. Emang dasarnya dari kita pencinta alam memang harus kayak gini gitu. Nggak ada yang ibarat kata zaman sekarang naik aja, bawa barang seadanya gitu segala macem. Nggak masalah mau bawa seadanya terus gimana. Yang penting dasarnya dulu yang penting. Itu dasar yang paling penting di kita di alam gitu. Mungkin kalau orang pertama kali kayak gini mungkin kaget kali ya, atau ibaratnya aduh nggak lagi deh atau apa gitu kan. Tapi bagi gue ini seru, kita bakal ngelihat yang namanya sikon di alam seperti apa. Ini kan jalur bukan jalur sembarang ya, bukan jalur utama gitu kan, tapi ini jalur ibaratnya yang kalau dibilang ada tetapi nggak bukan utama gitu. Beberapa orang yang tahu. Nah, cuma beberapa orang yang tahu. Di sini totonya gue lihat ada berapa tanda tempat pelatihan dari kampus mana atau apa gitu. Gue lihat ada beberapa, cuman ya gue tahu Bang B udah tahu jalurnya, masih jalurnya udah tahu, gue udah paham nih jalurnya. Cuman gue pengen niatnya gue pengen nih kayaknya abis ini turun nih. Totonya nggak di sini, oke nggak masalah gitu kan. Cuman emang sikon kita nggak bisa lihat namanya sikon di alam seperti apa. Kaget tiba-tiba hujan, angin luar biasa. Gue juga pikiran gue juga wah ntar pagi bakal cerah nih, kemungkinan gitu kan. Biasanya juga pagi cerah, taunya wah luar biasa manjang nih ya kan, manjang terus awet banget. Materi yang kita niatnya planningin tapi nggak berjalan, menurut gue nggak masalah, kita bakal next time ada waktu lagi gitu. Nah buat teman-teman gitu ibaratnya jangan kapok sih menurut gue. Di sini jangan kapok, nih nikmatin ini. Kalau gue bilang nih, kita mikir nih pribadi salah satunya gitu, oh gue yang gue perlu ini nih, gue perlu barang ini nih, gue perlu barang ini nih. Bukan ibaratnya kita beli bukan, tapi kegunaannya yang kita perluin. Untuk apa plastik lah apa segala macam, jas hujan, baju double apa segala macam, ini yang dipentingin gitu. Ya gue sih sempat salut sama teman-teman yang kalau gue bilang ada yang ke bawah, di atas, gue bilang emang nggak jauh beda, sama-sama dingin gitu kan. Mungkin juga makan juga kurang segala macem.
itulah kalau gue lihat, gue pengen lihat nih yang mau masak siapa, yang mau nahan dingin gimana, cara ngatur nahan dingin gimana segala macam. Tapi nggak masalah sih, gue yakin semuanya pada sehat walafiat. Next time kita bakal jalan lagi untuk pelatihan selanjutnya, mungkin nggak dari Bang B, mungkin ada teman-teman lain, rekan lain yang bisa ngasih pelatihan atau apa, kita bisa gabung, atau dari luar pun, di luar kos yang mau gabung, ayo gitu, nggak masalah gitu. Paling itu aja sih, selebihnya sih bagi gue seru. Dari gua sih makasih gitu, maksudnya terutama buat Bang B, juga teman-teman kos yang lain gitu, buat maksudnya ilmu yang nggak pernah gue dapetin gitu. Soalnya kalau soal ilmu kayak gini gue emang nggak pernah dapetin. Gue orangnya masa bodoh amat gitu, mau mana gue juga orangnya, gue tipe orang yang masa bodoh yang mending. Tapi gue dari sini stop, dijeda dulu. Napas, tarik napas. Tapi gue semenjak gue di kos gitu, pergi sama anak-anak kos, gue ngeliat gitu, maksudnya kepedulian mereka itu jadi pelajaran sih buat gue gitu. Maksudnya buat apa ya, buat kalau misalnya intinya gue nggak pernah kapok sih buat jalan-jalan sama kos gitu, karena gue tahu karakter orang-orangnya, gue udah tahu karakternya gini-gini. Karena gue mau dikatain apapun gue selalu nerima, karena gue apa ya, Cocok lah itu. enggak, maksudnya udah seru aja gitu. Terutama ya yang tadi sih buat ilmu dari Bang B gitu, tentang Kira ilmunya andek. tentang peta, kompas, jalur, hal-hal yang emang yang ada di sekeliling kita, tentang alam gitu. Itu makasih lah gitu. Udah. Gua makasih banget yang pertama sama Tuhan Yang Maha Esa, gue dikasih kesempatan buat kesini. Yang kedua, gue makasih buat orang tua gue udah ngizinin gue kesini, padahal tahu gue ada pelatihan sama Leni. Ketiga, gue makasih sama Bang B, mau share ilmunya, mau berbagi sama anak-anak kos. Keempat, pasti gue makasih juga buat supportnya teman-teman kos. Mau senang susah, gue akuin ya, tadi udah banyak yang jelasin, banyak yang bilang supportnya oke lah gitu. Harapannya bakal banyak regenerasi setelah kita, banyak yang mau ikut, mau gabung, karena hal-hal yang positif ya. Terus untuk yang kali ini banyak sih pengalaman, kayak gue semalam udah ngobrol sama Bang B, gimana persiapannya lu gak cuma naik, karena kalau yang kita tahu banyak akun pendaki cuman nge-share si A hilang, si B hilang, si C kesasar tuh, tapi nggak pernah dikasih tahu gimana sih ilmunya, apa sih, nggak pernah. Terus yang gue tahu anak-anak Mapala zaman sekarang di universitas atau di kampus yang lain juga cuman kalau naik gunung tuh gimana sih gitu kan, treknya gimana, jalur perahu gimana, Pangrango gimana, lintas Gede Putri gimana, tapi nggak ada yang tahu gimana medannya, gimana kalau ketemu binatang buas atau kesasar atau apa yang dibahas, yang tentang thinking, observasi dan lain-lain tuh nggak ada. Menurut gue sih itu ya yang gue dapat. Jadi banyak hal yang gue dapat dari hal ini. Kalau ditanya, padahal di luar sana banyak sertifikasi tentang pelatihan alam, tentang pelatihan kehutanan, dan itu lumayan mahal loh untuk kalau lu mau ikutin. Dan di sini gue bisa dapetin barang-barang ya secara gratis, nggak ada hitung-hitungan, tapi tetap saling support. Pokoknya gue makasih banget lah buat perjalanan kali ini. Salam mesra. Yang penting mabok tanpa minuman ya. Iya, yang penting mabuk tanpa minum ya nggak bro. Salam satu jiwa ya nggak. Doang emang. Oh ya, lu doang Bang B. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Bang B dan sahabat kos. Wih, mantap. Ini pertama kali gua naik kudung belajar. Apa Bang B namanya nih? Gua lupa. Navigasi. Pertama kali belajar navigasi. Gua nggak sama sekali di sini nggak ngerti apa-apa yang namanya kompas atau baca peta, namanya flash itu gua nggak tahu.
pertama itu naik gunung gue nggak tahu yang namanya flysheet kayak apa. Pas di sini ada pembelajaran kayak masang flysheet, pelajaran apa tuh bikin bipak dari flysheet yang belum sampai sih karena cuaca nggak mendukung, hujan, kabut, kagak kelihatan. Nah, selama perjalanan ini kan bukan benar-benar naik gunung jalurnya karena beda jalur ya Bang Be. Apa disebutnya jalur apa ini Bang Be? Maksudnya? Ya, jalur yang kita lalui ini namanya jalur. Nggak tahu jalurnya. Pelatihan ya, pelatihan bukan jalur utama naik gunung, jadi jalur nyari jalur sendiri lah, bikin jalur sendiri. Pengalaman pertama banget buat gua. Ya sangat mengesankan lah dalam berapa kali gua naik gunung ya ini. Gue sekali-kali naik gunung waktu itu Periwet sama Bismo. 2 kali naik. Pokoknya Pandaian oke lah waktu gua naik gunung kan. Pokoknya oke karena lu keren. Iya. Gua bertemu lah sana. Nah, pas gua belajar di sini juga jadi bener. Nah, gua nyambung lagi tuh pelajaran lagi buat gua kedinginan. Bener gua dingin cuma emang bener dingin satu karena lapar juga. Iya bener kan. Pembelajaran lagi lah buat gua. Untung sahabat kawas itu ngerti lah, bantu support temen, terutama Bang Oyoy kayak masakin Indomie kan datang nyamperin Bang Oyoy kan. Satu pelajaran buat gue juga. Jadi kalau saat lapar bilang lah ke temen ya kan, ada logistik kan bawa juga makan apa gitu buat jaga daya tahan tubuh juga kan. Memang lagi malam itu dingin banget, gue merasa dingin banget lagi malam itu. Pencitraan aja. Lu dingin kali nih Oyo. Tuh kan gue jadi ngeblank lagi. Ya udahlah begitu aja. Terima kasih buat Bang B pelajarannya, buat sahabat kos yang selalu support gue, dukung naik gunung dari pertama gue nggak tahu naik gunung, belajar saling mensupport lah. Pelajaran banget buat gue. Anak kos itu solid pertemanannya, persaudaraannya. Kos mantap. Kos. Oke. Pertama-tama makasih untuk semuanya yang udah ikut di acara pelatihan ini. Buat gue ini jujur pertama kali ya. Maksudnya naik gunung biasa di jalur utama gitu. Tapi yang namanya buka jalur kayak gini buat gue ini pertama kali. Dan buat gue pengalaman baru. Jadi terima kasih buat Bang B dan semua anak-anak kos yang udah bantu support, ngasih materinya, prakteknya gitu. Terutama ya memang sih kalau gua akuin kalau jalan sama anak kos itu gua nggak bakal yang namanya kapok, nggak bakal yang namanya ragu karena gua tahu jiwa persaudaraannya itu erat. Mau kita gimana, mau kita kayak gimana, pasti selalu dibantu. Apalagi yang namanya apa ya, persaudaraannya itu erat lah. Ibaratnya nggak bakal yang namanya ninggalin temen lagi susah, lagi apa, pasti selalu dibantu. Buat gua ya ini pengalaman baru, jadi terima kasih banyak buat semuanya. Menurut gua pelatihan ini tuh bagus banget ya, terutama buat mental. Karena kan kita juga nggak sesuai rencana nih, hujan-hujanan, baju basah, baju ketinggalan. Jadi ya gimana pun keadaannya kita harus tetap bisa survive ya. Jadi nggak harus yang manja terus. Ya banyak ilmunya lah dari pelatihan ini. Jadi gue nggak boleh manja. Manja pada tempatnya bang. Mandi jarang. Jangan dibongkar dong. Kok dari Sabtu belum mandi. Lah lu bang dari hari Senin ke Senin lagi ya. Jadi bagi. Jadi harapan gua ya bakalan harus ada pelatihan apa sih pelatihan selanjutnya gitu. Terus buat yang mau gabung juga jangan malu, tanya-tanya aja. Soalnya di sini welcome banget lah buat yang lain buat ikut gabung. Udah cukup. Oh iya, salam-salam buat keluarga di rumah. Terutama buat emak gua. Mah dingin lah.
latihan untuk kita orang senang ya kalau dibilang. Udah selesai lah kalau dibilang. Kita tinggal beres-beres, rapi-rapi prepare ya. turun. Ya, turun sih nggak terlalu jauh sih jaraknya. Iya, betul. Mungkin 15 menit 20 menit udah sampai di base camp. Tadi mah enggak, kemarin sore sih 45 menit ya bang. Oh, 45 menit. Nanti kita lihat aja deh. Nggak tahu sih, ini kan karena cuacanya dari kemarin hujan, trekking pasti licin. Kita nggak tahu sih estimasi waktu, mungkin paling lama mungkin 1 jam. Yang penting dari sini kita packing dulu, beres semuanya, dan kita jangan sampai meninggalkan sampah. Yang jelas kita semua di packingin jadi satu, kita turun pelan-pelan sampai sana. Mungkin jam berapa bang? Paling sekitar jam 2:30. 2:30 ya. Bang, maaf nih, Mungkin channel siapa nih? 2:30 sih. Ya jangan lupa tetap nonton YouTube kita orang senang. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, comment, share semuanya. Ya. Buat kita nyari makan juga. Iya dong. Buat kita semuanya pokoknya. Ntar gue beliin yang Sam- baru. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih semua. Salam lestari. Dadah. See you, dadah.